Baiklah, mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah paham apa itu agroforestry. Agroforestry ini menjadi solusi ya masalah konversi lahan, terutama untuk lahan gambut, karena lahan gambut ini cukup memiliki peluang kerugian apabila salah dalam mengelolanya, terutama dalam penurunan kesuburan tanah, perubahan lingkungan, apalagi yang sampai terbakar gitu. Mungkin saya lanjut bahwa ini ekosistem gambut ini merupakan salah satu ekosistem yang memiliki ciri khas dan merupakan ekosistem penting yang di dalam pembangunan kehutanan. Prinsip-prinsip pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan ini perlu kita pahami bahwa di lahan gambut ini adalah area yang sangat resisten terhadap bencana alam, terutama pemanasan global, karena di dalam area gambut ini memiliki banyak cadangan karbon. Namun di area gambut ini juga memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi, sehingga sangat sulit terkadang apabila terjadi dilakukan kegiatan pertanian kalau kita mengikuti pola seperti halnya di luar area gambut. Jadi prinsip-prinsip pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan ini perlu dipahami dari kelola ekonominya, kelola sosial, ya, dan bagaimana pencegahan terhadap turunnya gambut itu sendiri, dan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sebagaimana bisa dilihat di papan ini, bahwa yang menjadi topik utama ini dalam kerusakan lahan gambut ini adalah kebanyakan adalah karena kebakaran. Kebakaran ini bisa terjadi karena adanya kanalisasi dan eksploitasi, ya, yang hingga ini menjadi terdegradasi lahan secara berat. Jadi prinsip-prinsip dalam pengelolaan gambut ini perlu kita bagaimana caranya mencegah terjadinya kebakaran dan bagaimana mencegah terjadinya penurunan lahan gambut. Jadi kita lihat aja. Nah ini ya, ini lapisan-lapisan kubah gambut ini. Apabila terbakar, otomatis lahan gambut ini akan turun. Dan apabila turun, kemungkinan dia akan terendam oleh air. Dan ini akan menyulitkan apabila dilakukan pertanian. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pencegahan yang sifatnya tidak membakar lahan dan bagaimana tidak lagi terjadinya penurunan areal di lahan gambut. Ini penyebab kebakaran lahan, mungkin kita skip aja, kan memang banyak ya. Nah ini salah satu contoh apabila di kanal, ternyata kanal ini menyebabkan penurunan muka air tanah yang akhirnya ini bisa menyebabkan memudahkan terjadinya kebakaran di lahan gambut karena areal gambut yang tadinya dia menyimpan air ini menjadi kering. Konsep pencegahan kebakaran, ya, agar lahan gambut tidak terbakar, perlu ada konsep segitiga api ini, yaitu yang perlu diperhatikan adalah penyulutnya sebagai manusia, karena memang kebanyakan pembukaan lahan di Kalteng dari dulu memang memulai dengan membakar. Kemudian bahan bakar sendiri, adanya biomasa di lahan-lahan gambut yang sangat mudah terbakar apabila kering, dan adanya oksigen. Kita ketahui bahwa di areal-areal yang gambut ini rata-rata kan datar ya, dan angin juga cukup keras, cukup kencang ya, jadi ini cukup membahayakan. Nah, untuk mengelola ini perlu kita
rendahkan bahan bakar, artinya bahan-bahan biomasa ini bisa kita olah, kita kelola, mungkin menjadi tepung biomasa, menjadi bahan-bahan yang bisa untuk pangan hewan jadi dikelola juga. Hilangkan bahan bakar, kita lakukan sekat, kanalnya disekat, jadi artinya ini supaya tetap terjaga airnya, dan kita lakukan juga dengan pola tanam agroforestry. Mengenai teknik pengelolaan di lahan gambut, yang sudah, ini berdasarkan pengamatan saya yang di Kalteng ya. Nah, ini teknik penyiapan lahan tanpa bakar, ini bisa dilakukan dengan penebasan, baik tebas jalur maupun tebas total. Tapi biasanya kalau di lahan-lahan gambut, terutama yang basah ini tidak ditebas habis atau dicangkul, tidak boleh dicangkul, karena akan merubah bahan kimia di tanah. Jadi hanya ditebas jalur, ya. Dilakukan tebas jalur seperti pada gambar ini. Baru nanti ketika ditanam, nah ini hanya di sekitar lubang tanam aja yang untuk pembersihannya. Nah, kalau untuk tanaman-tanaman seperti hortikultura segala macam, ini memang perlu pembersihan, tapi tidak dilakukan pencangkulan yang terlalu dalam. Kita hanya membuat lubang-lubang, kemudian di dalam lubang-lubang ini kita masukkan bahan baku seperti kotoran hewan, bahan-bahan baku organik ya. Kemudian ada penambahan misalnya seperti kapur dolomit. Ini untuk meningkatkan kesuburan tanah yang ada di lahan gambut ini. Kenapa ini di lubang? Ini dimaksudkan agar ketika musim hujan ini tidak terjadi lari lah pupuknya segala macamnya. Nah, di dalam lahan gambut karena banyaknya air yang menggenang, perlu dilakukan pengelolaan. Pengelolaan air ini dimaksudkan agar menjaga, kalau tergenang otomatis kan tumbuhan-tumbuhan tidak dapat hidup ya. Mungkin ada hidup tapi sangat sulit sekali. Apalagi kondisinya air gambut ini cukup asam, bisa menjadi keracunan. Tapi dengan pengelolaan air yang benar, ini lahan gambut bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Mungkin jadi seperti ini, dibuat bedengan-bedengan, dengan maksud tidak terlalu tergenang air. Jadi ini ya, dan ini adalah jenis-jenis tanaman untuk pemadatan tanah gambut ya. Misalnya nanas, ubi kayu, temulawak. Ini juga dengan pola tanam yang langsung membuat lubang di sekitar itu aja. Ketika di area yang memang ini dibersihkan, ini perlu ada, misalnya ada rumput-rumput segala macam, ini perlu dilakukan teknik pemulsaan, mungkin dengan bahan-bahan organik sekitar situ, agar terhindar dari kekeringan. Seperti ini siklusnya. Jadi, ketika lakukan di lubang, bersihkan, tanam. Ketika ini sudah mulai panen, misalnya bahan-bahan baku organik ini dikembalikan ke tanaman. Ini contoh kondisi awal di Demplot Kalampangan. Ini kebetulan ada teman saya Pak Marinus yang melakukan banyak penelitian tentang gambut ini. Jadi kondisi awal di Demplot Kalampangan ini punya balai di Bangku Hutan Banjarbaru ya. Kemudian
ketika udah jadi ini banyak dikunjungi dan ternyata bisa membuka lahan tanpa bakar. Harapannya nanti di area gambut ini jangan lagi lah kita membuka lahan dengan cara membakar, karena otomatis kondisi tanah di sekitar gambut akan turun dan otomatis jadi awak lagi. Ini kondisi awal, contoh kondisi awal yang dari Balai Penelitian pada umur 10 tahun. Ya, ini contoh gambut tipis ya, pada sulfat masam ya, gambut tipisnya. Penanam polanya seperti ini ya, ada padi, ada nanas dan tanaman karet atau bilutung. Itu. Nah, ini contoh pola tanamnya di gambut dengan tipe tupungan, gundukan, dan surjan. Ini adalah contoh pertanian-pertanian agroforestry gambut. Nah, yang menariknya sebenarnya di masyarakat Kalimantan ini, terutama di daerah-daerah yang penghasil ikan terbesar, ini mereka sudah melakukan kegiatan yang sebenarnya cukup ramah lingkungan dan cukup membantu dalam pengelolaan gambut ini, yaitu dengan membuat BJ. BJ ini merupakan tempat untuk memerangkap ikan ketika banjir. Biasanya dibuat seperti sumur-sumur yang panjang, dalam gitu ya. Jadi ketika musim banjir, indukan-indukan ikan itu akan masuk ke areal tersebut dan dia bertelur ke areal-areal yang jadi BJ itu. Dan ketika musim kemarau, ini bisa dipanen oleh petani ataupun nelayan. Dan ini sudah menjadi kebiasaan seperti gambar berikutnya. Nah, ini contoh-contohnya. Dan ini kalau di areal-areal yang mungkin gambutnya tidak terlalu dalam bisa dijadikan untuk kolam gitu. Sekaligus untuk menjaga dari risiko-risiko kebakaran. Ini adalah pintu tabat. Pintu tabat. Kenapa ini perlu pintu tabat? Karena tadi ketika lahan gambut itu terairi, apabila dia misalnya airnya penuh, ini akan sangat menyulitkan buat tumbuh kembang tanaman karena airnya terlalu besar. Jadi bisa dikendalikan supaya dia ketinggian air tanah itu dia tidak terlalu tinggi lagi. Tapi apabila kemarau, nah ini bisa ditutup supaya airnya tidak kering, supaya lahan gambut itu tidak kering dan menjadi tidak mudah terbakar. Ini ada tabatnya. Ini yang otomatis. Tanya. Nah, saluran drainase ya yang bersih ya, ini menjadi kunci suksesnya kegiatan pertanian kehutanan di area gambut. Ini salah satu contoh ya kegiatan rehabilitasi di lahan gambut apabila tidak ada saluran-saluran drainase dan daerah-daerah tenggelam, makanya perlu dibuatkan gundukan-gundukan seperti ini. Ya. Jadi untuk kegiatan di lahan gambut ini, intinya kita perlu mempertahankan bahan organik tanah, ya, mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan efisiensi pemupukan organik, meningkatkan aktivitas mikroba tanah, dan bahan jerami yang ditambahkan dapat meningkatkan ketersediaan K, Si, Sp, N, Ca, dan Mg pada tanah.
Untuk mengurangi kadar kemasaman, saat ini memang dari Litbang maupun dari beberapa perusahaan ini mulai mengembangkan produk-produk hayati dari mikroba-mikroba positif ya, yang memang ini bisa digunakan untuk di lahan gambut. Seperti ini contoh ini, pupuk hayati untuk lahan rawa biotara ini, mikrobanya dari jenis Azosphyrum, Bacillus, dan Trichoderma. Jenis-jenis lain juga ada, ya. Kalau pernah di Kapuas itu, Prof. Ali itu menemukan dari mikroba gogel, itu tuh juga bagus itu untuk meningkatkan kesuburan tanah. Sebenarnya mikroba-mikroba itu sendiri bisa didapat dari areal gambut itu sendiri, di mana kalau kita melihat areal gambut yang sangat susah ditanami, ternyata di area itu ada beberapa tanaman yang cukup subur. Ini kita bisa ambil mikrobanya lewat akar-akar di sekitar tanaman itu untuk dikembangbiakan. Nah, kita ke arah palidokultur lagi. Palidokultur ini definisikan sebagai sistem budidaya tanaman di lahan rawa gambut tanpa pengeringan lahan dengan menggunakan jenis-jenis asli di lahan rawa atau tanaman basah ya. Palidokultur adalah sistem budidaya atau pemanfaatan tanaman asli rawa gambut di lahan gambut basah atau yang dibasih kembali dengan cara berkelanjutan dalam rangka peningkatan produktivitas lahan dan pemulihan lingkungan. Oke, jadi di lahan-lahan rawa ini banyak sekali tanaman-tanaman yang sebenarnya bisa dimanfaatkan ya, seperti misalnya tanaman sagu, kemudian tanaman-tanaman serat, dan beberapa tanaman-tanaman misalnya di air segala ya, untuk yang bisa dipakai untuk bahan pakan ternak. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Ini mungkin salah satu contoh ya pada sistem palidokultur pada rawa belakang. Ini jadi ada kegiatan peternakan. Biasa di lahan gambut ini yang terbesar sekarang kan di daerah Kalsel di Amuntai untuk peternakan bebek. Kalau tadi di Kalteng di Kelanis itu peternakan ini kerbau rawa, di Amuntai yang dekat dengan daerah itu dia bebek. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini di lahan gambut ya, ini bisa ditanami bunga lotus untuk ketahanan pangan. Kemudian ini juga ada tanaman-tanaman seperti Purunticus, ini bisa dijadikan bahan makanan dan ini kalau di luar ini laku ya. Dan di kita belum ada dimanfaatkan. Kemudian pakan-pakan ternak ini juga bisa diolah karena memang banyak di lahan gambut, rata-rata pakan ternaknya cukup besar tapi belum begitu terkelola dengan maksimal. Bahkan kemarin itu kami mencoba dengan Bapak Marinus, peneliti lahan gambut itu, kami mencoba dari tumbuhan bawah seperti pakisan dan beberapa tanaman lain untuk diolah jadi pelet. Pelet ini bisa dipakai untuk pakan ikan dan pakan ternak. Nah, ini kegiatan-kegiatan lainnya ini bisa kita kelola dengan pengelolaan perlebahan di area gambut, karena memang di area gambut ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu masuk di area sekitar hutan gambut itu, bapak-bapak, ibu-ibu akan banyak menemui yang namanya madu kelulut trigona ini, walaupun mungkin jenisnya banyak sekali, macam-macam. Tapi inilah peluang-peluang usaha yang bisa dikerjakan di area gambut. Seperti ini juga banyak pengolahan nanas ini ya. Bisa menjadi selai, buahnya atau dimakan, dan seratnya ini juga menjadi produk-produk kerajinan. Nah, ini
tanaman sagu, gambut, dan ini kalau daerah Kalimantan Selatan, namun ini banyak dijadikan untuk bahan pakan bebek. Mungkin di daerah Indragiri Hilir Riau itu, setahu saya itu banyak industri untuk ekspor dari bahan baku ini, sagu ini. Cuma sayangnya di Kalimantan Tengah, di kita ini belum banyak dikembangkan. Padahal ini adalah peluang. Belum banyak dikembangkan. Ini peluang ini. Nah ini di lahan yang sering terendam, terutama di daerah persawahan, di daerah gambut ini telur keong ini sering muncul dan ini menjadi hama buat tanaman seringkali. Tapi ini ternyata bisa dijadikan pupuk organik berbasis mold, ya. Dengan cara telur keong ini dihancurkan, kemudian ditambah dengan tetsin 2 sendok makan, ditambahkan dengan air sumur, kemudian dibiarkan ya di tempat terbuka, biar terfermentasi selama kurang lebih 15-30 hari. Nah ini contoh, ini pertanian di lahan gambut, sistem agroforestry dengan tanaman purun. Ini Pak Marinus. Jadi dengan tanaman di kerasnya ini rambutan dan purun di bawahnya ini, dan ini banyak bisa dipakai menjadi beberapa kerajinan, terutama yang telah kami kerjakan saat ini menjadi sedotan purun dan beberapa komoditas tali untuk kerajinan. Seperti itu. Nah ini contoh ya, tanaman rasau, kajang, pisang. Kalau di daerah gundukan-gundukan banyak ditanam pisang juga. Nah ini bisa menjadi kerajinan yang bisa diolah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena memang di Kalimantan ini belum banyak dilakukan pengembangan industri ini. Dan ini memang selama ini banyaknya di daerah Jawa ya. Jawa di Yogyakarta sama Sidoarjo mungkin kalau nggak salah itu. Ini sebenarnya peluang pasar yang cukup besar. Tanaman-tanaman ini cukup berlimpah di area gambut. Tinggal mengambil dan mengolah untuk menjadi kerajinan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu nanti kedepannya bisa untuk mengembangkan ini. Kebetulan kami juga lagi berusaha untuk mengembangkan produk-produk jadi ini dengan membina masyarakat. Nah ini salah satu contoh ya, ini piring organik dari daun teratai dan pelepah daun pinang. Ini bisa menjadi salah satu solusi mengurangi plastik ya. Kebutuhan plastik ini bisa terkurangi dengan menggunakan pelepah daun pinang dan daun teratai ini. Nah ini HBK gembor. Nah ini juga banyak di area gambut ya, sebagai tanaman asli. Masih banyak komoditi-komoditi lainnya yang sebenarnya ini bisa dikembangkan, cuma memang ini perlu penelitian ya, perlu penelitian lanjutan. Apalagi kalau misalnya kita berada di kubah yang dalam itu, nah itu cukup, kubah gambut dalam itu banyak tanaman-tanaman yang mungkin kita ini banyak yang belum begitu tahu dan memang perlu penelitian lagi. Seperti akar-akaran yang kemarin sempat heboh itu akar bajaka gitu kan. Sebenarnya kan di daerah-daerah gambut itu. Termasuk ada akar pelanis misalnya untuk kosmetik. Ini banyak, tapi belum banyak penelitian-penelitian yang membahas tentang ini, pengembangan produknya juga belum banyak. Padahal di area gambut cukup banyak yang tersedia. Ya, mungkin itu dulu presentasi dari saya. Apakah ini cukup waktunya? Oh, ternyata masih cukup. Jadi seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, waktu dan tempat ini kami persilakan ke moderator.